Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kurniawan, aka Punyakur dari Kursus Renang Indonesia. Kali ini saya punya kesempatan bagus bisa bertemu lagi dengan seseorang yang sangat penting ya, yang jadwalnya padat ya. Kita sudah arrange pertemuan dengan beliau dari bulan yang lalu, baru bisa ketemu sekarang ya. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri buat ngobrol-ngobrol santai dengan kita hari ini. Pastinya setiap orang sudah tahu ya dengan beliau, terutama orang-orang yang di Kabupaten Tangerang. Ya, jadi nggak berlama-lama kita ini dia Pak Iskandar Sumarno. Salam sehat semuanya. Oke lah, siap lah. Teman ngobrol gini ya, teman ngobrol santai kita hari ini ya. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat banget buat teman-teman, terutama yang punya klub ya, terus teknik pelatihan nanti silahkan simak dari awal sampai akhir. Ya, Pak Iskandar Sumarno ya. Saat ini beliau menjabat ya sebagai ketua harian di Pemprov Banten ya. Karena beliau juga sebagai apa ya, bilang pemilik atau CEO atau founder atau Owner ya Mas. jadi owner ya, jadi owner dari Citra Raya Swimming Club. Oke, beliau juga pengurus pengurus harian Kabupaten Tangerang apa? Kalau di Kabupaten Tangerang pembina ya. Pembina, jadi pembina. Oke, jadi memang beliau punya banyak kesibukan ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan lagi buat ngobrol-ngobrol santai sama beliau. Ya, oke. Kita nggak berlama-lama ya Pak ya. Oke, siap. Oke, kita singkat, padat, lugas, biar teman-teman juga dapat nih dagingnya. Oke, kita butuh apa ya, awal mula atau sejarahnya kenapa akhirnya Pak Isa, kapan mulainya, terus kenapa bikin Citra Swimming Club ya? Boleh Pak ceritain kapan dimulai, terus gimana sejarahnya? Ya, sejarahnya panjang ya. Kita bikin klub itu dimulai dari Citra itu karena Citra itu perusahaan besar. Akhirnya kita sebuah perjuangan yang panjang. Kami bisa mungkin langsung saja prosesnya, langsung aja kita berdirinya ya. Pasti semua itu proses ya, tidak mudah. Wah, tetap gitu. Pasti ada semua perjuangan. Endingnya kami berdiri di awal tahun 2006. Itu di ACC atau manajemen itu 20 Mei ya. 20 Mei itu ya mungkin sejarah juga di Indonesia lah ya, tanggal itulah gitu loh. 20 Mei hari hari kebangkitan ya, salah ya, Partai Nasional ya, 20 Mei itu. Akhirnya kita berdiri di ACC. Berdirilah kami merintis awal dari proses kami membina, waktu kami buka pendaftaran, akhirnya buka sekolah renang, yang sehingga kami bisa dapat murid, dan perjuangan panjang lah waktu itu ya, bermacam-macam proses kita lalui. Kami dipercaya manajemen, ya kami di mana gitu kita tinggal atau kita pijak, dan juga kita belilah yang di bawah naungan Citra Raya SC di bawah naungan Citra. Itu penjual awal sejarahnya, dan sampai sekarang sudah 18 tahun. Nah, ini sebuah perjuangan yang ya kata orang sekarang bagus ya sekarang. Tapi nggak mau dulunya kayak apa gitu loh ya. Pasti semuanya tidak ada yang langsung jadi, itu tidak ada, pasti semua sebuah perjuangan lah ya, tidak mungkin sebab semuanya kalau tidak kayak kecuali warisan ya. Kalau bisa teruskan, kalau dari awal ya memang pasti semua perjuangan. Itulah awal dari Citra ya berdiri tahun seperti sampai sekarang eksis lah. Kami juga eksis tidak hanya di Suarnang, di event pun kami eksis. Ya, salah satu di Banten ya eksis tiap tahun ada event itu mulai dari 2007 itu sampai sekarang ada terus tiap tahun. Salah satu yang mempromosikan terutama Citra dan Sularna itu sendiri. Hanya salah satu klub yang eksis selalu ada event tiap tahun, itu di Citra Raya. Oke, sip. Tadi kalau bicara proses berarti ada suka dukanya Pak ya. Saya mau bicara kendala aja deh. Kendala apa saja yang Bapak hadapi ketika dulu membuat Citra Raya Swimming Club? Kendalanya ya, waduh, ini kalau dibilang kendala pastilah ya, ada permasalahan yang itu yang pertama itu adalah SDM.
SDM kita memang di renang itu susah ya, maksudnya tidak semudah yang kayak Olahraga lain. Perlu proses. Dan kalau sepak bola alam sudah bisa tapi kalau renang itu proses ya, dan pelatihnya juga tidak semudah comot, karena perlu minimal kan pelatih harus bisa berenang. Betul, ada skill khusus yang harus dimiliki. Makanya waktu itu saya coba mencari teman-teman yang seprofesi dulu lah, seolahraga, sehingga kami bisa menemukan ini bisa udah minimal bisa media metodologi bisa berenangnya dan punya metodologi mengajarnya. Nah, dari eksis ke depan proses kami akhirnya bisa lah bisa eksis sampai sekarang. Pedalnya pasti SDM. Kemudian yang tidak kalah penting ada lingkungan. Lingkungan di perumahan ini kan awal-awal tidak segenerasi yang sekarang gitu. Generasi dulu renang itu ya belum dilirik lah gitu, belum dilihat sebagai olahraga apa. Ke depan beberapa waktu berenang ternyata punya manfaat yang luar biasa. Pertama buat kesehatan, pertumbuhan mental. Nah, orang tua di Citra sendiri mulai mengerti bahwa kebutuhan renang itu itu dibutuhkan oleh masyarakat, dan sekarang ya 9% penghuni Citra Raya. Oke. Jadi memang topik pentingnya tadi ya, kedua kendala besar yang dihadapi zaman waktu Pak Iskandar tahun 2006 itu, pertama SDM yang masih sulit dicari, yang kedua tadi kesadaran orang tentang manfaat renang itu masih belum bagus ya, tidak sebagus sekarang. Oke. Good point ya, itu memang sebelum mengembangkan sesuatu emang kita harus membangun kesadaran dulu. Tapi alhamdulillah sekarang orang sudah punya banyak kesadaran buat berenang. Terus sekarang sudah punya atlet berapa banyak, Pak? Ya, kalau atlet kita ada 3 tahapan ya. Pertama itu reguler itu yang datang hanya kursus bisa berenang, les dan sebagainya, itu kita ada sekitar 500 lah ada. Itu untuk kelas reguler ya, kelas privat dan sebagainya. Ada di kelas reguler itu ada, pertama kita ada kelas pemula ya, terus kemudian kita tingkatkan ke prestasi dan pemula itu kita ada berapa grup ya, mungkin ya sekalian promo nih, kita Citra punya program buat di lingkungan kita itu ada yang paket reguler, paket seminggu sekali, seminggu 2 kali, kita ada program privat, ada program family itu ya maksimal 3 orang. Itu salah satu yang membuat menarik daripada manajemen kita untuk bergabung dengan kita, dengan otomatis kalau family itu lebih murah. Dari itu yang program kedua ya, ada kita program ke prestasi ya. Dari awal itu yang mereka pemula itu kita naikkan kelasnya ke prestasi. Sudah 2-3 gaya kita pindahkan prestasi, kemudian sudah kemudian kita ke prestasi masih bagus. Nah, kita bukan ke progresif. Nah, progresif ini biasanya sudah ke arah atlet sudah berpotensial, dan orang tua sudah yakin memindahkan kita untuk ke arahkan ke prestasi. Ya. Informasi juga bahwa atlet di Citra Raya itu semuanya mau SMP, SMA itu negeri, PK jalur prestasi. Ya, itu enaknya di situ kita itu. Jalur prestasi, dan karena apa? Mereka sudah punya sertifikat juara. Ya, rata-rata pasti negeri dengan mereka rebut. Ada juga datang ke sekolah, Pak Is, ada nggak nih atlet yang prestasi buat sekolah saya? Nah, ini kadang suatu kebanggaan juga sih, bisa kadang gurunya telepon, Pak Is, sekolah saya perlu atlet nih, atlet buat sekolah ya, kita tinggal arahkan ke sana, tinggal masuk. Itu seperti itulah program-program yang di sekarang. Kemudian kita arahkan yang prestasi lagi ya, kita punya program anak ini, atlet ini kita siapkan O2 SD, O2 SD, SMP dan SMA. Nah, kita udah siapkan, atlet itu sudah ada. Kita siapkan ini anak ini ke O2 SD. Ini yang uniknya ketika di Kabupaten Tangerang ya, di anak kita semua. Jadi waktu di event O2 itu serunya itu ya, kita dulu mani sudah. Nanti anak kita nanti yang berangkat ya tingkat provinsi itu yang program kita punya ya. Nah, di atasnya lagi kita punya program Puslacap. Yang bagus-bagus klub Tangerang kita kumpulkan untuk menjadi atlet binaan Pengcap. Nah, menurut saya orang Pengcap juga, jadi satu instruksi, satu komando, satu garis untuk menjadi puncak itu. Jadi Puslacap itu kita siapkan atletnya juga buat Popda, buat Porprov, nah buat siapan mungkin PON. Nah, kita di situ ada
atletnya. Baik. Jadi memang ini atletnya lumayan baik. Tadi kita sudah lihat di kolam renang ya, memang atlet orang. Tadi 500 orangan Pak ya. Untuk pemula ya. Ya, untuk pemula. Prestasi kita prestasi ya 50 lagi. atau 60 prestasi. Ya kurang lebih 570-an lah. 570 banyak ya. Pelatihnya ada 30 tadi ya. Ya, 30 Pelatih kita punya. 30 luar biasa. Tadi saya lihat di satu kolam isinya Citra Raya Swimming School, Swimming Club semua. Wah, luar biasa. Berderet ya. Ya, Ya. Oke, terus Pak, ini kan gimana cara Citra Raya Swimming Club untuk menjaga kualitas atlet dan pelatihnya? Ya, ini memang sebuah tantangan lah. Jadi Ya. jangan sampai sudah bagus nanti dirayu orang pindah ke klub lain. Oke. Itu strategi kalau mungkin sampai ke teman-teman kita diskusi sharing yang mudah bisa diambil. Strategi saya adalah mereka yang sudah bagus-bagus kita kasih fasilitas. Udah berprestasi kita kasih free latihan. Mungkin salah satu di bagian dari klub yang lain ya. Kita kasih fasilitas klub dari klub memberikan fasilitas free buat kita sudah berprestasi. Kita kasih free dia. Tujuannya ya mereka tinggal latihan. Mereka latihan kita kasih free. Kemudian nanti bertanding kemanapun kita bawa klub kita biayai. Pendaftaran kita biayai semua. Itu Total ini cuma modal tenaga aja ya. ya mereka datang dan latihan sudah pulang. Itu beri bahasa kita memberikan apresiasi ke orang tua gitu. Dan nanti juga akan mudah-mudahan tidak akan pindah. Kalau pindah ya mohon maaf kembalikan yang saya berikan. Gitu kan dibalik-baliknya kan. Kecuali berhenti total ya enggak masalah. Tapi kalau pindah klub lain kita kasih boleh kita kasih rekomendasi kan kalau pindah mutasi kan harus ada biaya transfer ya. Harus ada biaya transfer pemain kayak bola ya. Kan sekarang juga ada regulasinya dari PB ada seperti udah ada ya. Ada aturan karena harus dilindungi klubnya dilindungi. Atlet juga dilindungi seperti itu. Sudah pindah ya harus ada rule-nya. Ya, itu salah satu dilematis atlet ya di lapangan. Oke, terus prestasi apa saja sih yang udah didapatkan oleh Citra Raya semenjak berdiri? Ya, perjalanan panjang ya mungkin ya. Dari sejarah awal kami kita sih sudah yang Kejurnas itu udah banyak ya Kejurnas tahun 2008 itu sudah 2010 sudah kita udah muncul yang untuk Kejurnas dan sebagainya. Terus yang terakhir itu 2014 itu kan ada PON remaja di Surabaya. Pertama dan terakhir hari ini belum ada lagi. Pertama dan terakhir itu 2015 kita atlet Citra mewakili Banten bisa juga yang bawa itu baru peringkat 3 lah ya belum kerebut 4 atau 3 waktu itu saya lupa itu peringkatnya saya tembus di sana. Kemudian di tahun 2016 PON Jabar kebetulan atletnya kita bawa juga ke sana. Saya juga yang bawa atlet Banten mewakili Banten ya, walaupun masih peringkat 4-5 waktu itu belum sampai ke 16 medali. Itu mungkin yang terakhir 2000 PON Aceh ya kita alhamdulillah betul atlet di Citra Michelle klubnya Merindo nanti di kita karena bagian dari Puslacap di Tangerang ya selatan gabungan sama kita pelatihnya sama ya kan ya alhamdulillah kemarin bawa medali perunggu dan sekarang anaknya masuk Platnas dan dari atlet Kabupaten Tangerang ya karena kan satu organisasi ya klub bawahnya adalah Kabupaten Tangerang dan sekarang masuk Platnas itu 2 Natasha dan Michelle ya Sabtu Minggu dan pagi tetap kita berikan yang atlet prestasi Kabupaten Tangerang kita kasih free di Citra itu free salah satu untuk mengikat mereka salah satunya yaitu dua-dua sekarang masuk Platnas itu proses yang ya kalau di O2SN tingkat provinsi ya sudah pasti ya kita semua lah ya tingkat nasional ya kemarin ada juga yang itu udah ke nasional banyak ya kita nggak sebut ada beberapa yang terakhir itu Viera sampai ke provinsi ke nasional ya itu dapat dan perunggu di tingkat SMP. Baik, tadi kan bicara prestasi pasti kita tidak lepas juga yang prestasi memang didukung sama pelatihan yang bagus. Nah, pelatihan yang bagus juga kan perlu didukung sama gizi yang bagus. Terus sejauh mana Citra Raya Swimming Club menerapkan program gizi untuk para atletnya? Ya, kebetulan di Citra itu tiap tahun ada program yang dengan kami dengan orang tua tiap tahun itu kita undang. Ya, kami mengambil narasumber ilmu gizi, psikolog. Ya, misalnya kami karena saya alumni UNJ, saya
dosen SOG saya undang ke kami dengan senangnya untuk berikan materi. Oke. Nah, itu ilmu gizi, ilmu psikolog kita panggil, orang tua kita panggil, kita undang semuanya dan kita edukasi gimana gizinya, dan juga kami sebagai pelatih, kami kerjasama dengan pelatih kami, Pak Wianto di bidang keprestasinya, pelatihnya saya di bidang psikolognya, konsultasi ke orang tua. Ketika ada apa-apa kami saling koordinasi. Oh, ini atletnya sering sakit. Nah, kami biasanya cek, ngobrol ke orang tua, Bu, gizinya bagaimana? Pola makannya bagaimana, istirahatnya bagaimana. Nah, kami saling koordinasi. Ini kok atletnya mentok nggak prestasi nih. Nah, biasanya kami dialog, kita ngobrol ke orang tua, nanya-nanya kan, kenapa nih. Nah, misalnya juga orang tua, push polanya bagaimana Pak. Nah, kami juga saya sampaikan, harusnya seperti Ibu, makan seperti ini, bergizinya seperti ini, ya kan, istirahat harus begini. Kami sering begitu, bagi tugas dengan tim kami di lapangan. Kami ada tugas untuk bidang pelatihannya, dan kami ada bidang sekolah dan gizinya. Saya sendiri untuk menangani itu. Selanjutnya seperti itu. Baik, jadi memang supportnya, ada support system ya. Jadi latihan yang bagus didukung sama gizi yang bagus, sama istirahat yang bagus. Terus ya tetap ya, ketika bicara gizi sama istirahat ya, ada orang di luar kolam renang ya. Kalau di kolam renang ada pelatih yang support nih. Nah, di rumah juga harus ada orang lain yang support ya, orang tua atau yang lainnya yang mendukung gizi si atlet dan istirahat si atlet ya. Jadi memang akhirnya punya hasil yang bagus. Mantap ya. Jadi Pak tadi bicara UNJ, tadi lulusan UNJ tahun berapa Pak? Oh iya, saya bukan UNJ sih, ini alumni IKIP saya. Alumni IKIP Jakarta. Ya, kan. AK UNJ sekarang. Karena kan saya keluar belum UNJ. Ya, belum UNJ ya, dulu masih IKIP. Iya, termasuk IKIP gitu, masih banggaan EVW IKIP Jakarta. Gitu. Iya, iya. Jadi setelah zaman reformasi berubah jadi UNJ. 2000 lah itu. 2000 setelah reformasi ya, 99 2000 jadi UNJ. Oke, kebetulan saya juga tadi bicara gizi sama mental health ya, dulu sewaktu saya ikut lisensi C juga orang yang itu Pak. Ya, sebelum lupa tuh. Bu Yuli ya, gizi ya, jadi gizi sama itu ya. sekolah Dulu kan Pak Mansur ya. Dulu kan saya juga ikut lisensi C sama Pak PRSI Kabupaten Tangerang dan Si Banten waktu itu ya. Oh, Banten waktu itu ya, Pemprov ya, betul. Kayak ada di saya memang ada bedanya sama dia, itu ada program periodisasi program, terus gizi, ada mental health-nya ya. Dan itu diterapkan sama atlet-atletnya Pak Iskandar. Oke, selanjutnya Pak. Latihan saat puasa. Apakah ada perbedaan sama latihan sebelum puasa? Ya, kalau latihan pasti berbeda ya kan, kondisi anak pasti beda. Kalau di yang dasar itu latihannya kalau di puasa tidak ada dry land. Itu bedanya pasti ya, tidak ada latihan darat, latihan di air. Di air pun kita programkan sebagian untuk perbaikan gaya. Oke. Skill dan itu perbaikan otomatis dan daya tahan. Perbaikan teknik ya. Iya, perbaikan teknik, perbaikan untuk daya tahan, pertahankan. Jangan sampai puasa dalam sebulan setelah lebaran akan drop. Nah, sebulan itu minimal mempertahankan konsistensi selama latihan, mempertahankan. Nanti lebaran baru kita maksimalkan kembali. Karena ya kalau tidak latihan, saya sampaikan ke anak-anak yang prestasi nih. Kalau latihan pasti kamu akan skip yang lain, karena kita ada CMB generasi di Puslacap itu. Kalau kamu kita di Buatan Tanggung itu ada Puslacap, ada juga PLPD. Apa tuh Pak? Pemusatan latihan daerah yang dari Dispora. Kalau kamu tidak konsisten, evaluasi kamu akan tergeser. Itu salah satu strategi untuk mempertahankan di bulan puasa. Itu strategi pelatih juga dan klub. Jangan sampai mereka cuti. Kalau cuti, ya kita bisa bayar pelatih dari strategi itu kan. Terus jadwalnya gimana Pak? Jadwalnya berarti ada perbedaan ya? Jadwal latihan berarti gimana? Lebih singkat atau sama aja terjadwal gimana? Ya mungkin kalau durasi sama, ya mungkin waktunya aja kita mundurkan. Yang biasa latihan jam 5 kita naikkan dari jam 4. Biasanya jam 5 sampai jam setengah 7. Kalau yang prestasi jam 4 sampai jam setengah 6. Nah, mereka bisa buka di rumah atau di kolam bisa buka gitu. Kalau yang reguler ya tetap kita naikkan dari setengah 4. Oke. Setengah 4, nanti setengah jam 5 selesai mereka. Karena kalau durasi 1 jam, jadi kita tetap mundurkan. Biasanya kan kalau di sekolah juga pasti pulang lebih awal. Nah, betul. Ini di kolam juga sama, kita majukan jadwal latihan seperti itu. Baik.
Terus gimana soal apa ya? Menghadapi tantangan klub di era zaman sekarang yang pesaingnya sangat banyak. Ya. Ini memang sebenarnya kalau kita teori kita ya, semakin banyak klub sebenarnya semakin bagus, menunjukkan kualitas. Ya, kalau kita merasa klubnya sendirian besar, tidak ada kompetitor, ya kita lupa. Sebenarnya kalau banyak klub bagus, sehingga klub harus memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan terbaik, pelayanan, dan juga mungkin SDM pelatihnya. Ya pasti kalau di klub itu, kalau tidak ada prestasinya, tidak ada atletnya yang berprestasi, akan ditinggalkan. Dan dia mencari klub yang baru, yang atletnya bagus-bagus. Nah, misalnya gitu. Ya, alhamdulillah Citra banyak yang gabung dengan kita. Selain dari kerja produk sendiri, ada beberapa klub yang pindah ke kita. Ya, itu berarti indikasi berarti ada peningkatan. Ada klub daerah, klub lain bergabung dengan kita, pindah ke kita ya. Nah, tapi kita tidak minta, karena kan biasanya kan ya mereka melihat, oh ternyata bagus-bagus nih, berarti programnya bagus. Nah, gitu. Salah satunya seperti itu. Ini berarti dengan semakin banyaknya klub sebenarnya tidak masalah ya. Akan ada kompetisi yang sehat dalam membina prestasi ya. Baik. Oke, dan terakhir, ini pertanyaan yang sangat menggugah nih, Pak. Siap. Ini kan sudah berjalan 18 tahun nih, Pak, ya, di dunia renang. Apa sih yang membuat Pak Is tetap kekeh, tetap teguh di jalan ini? Kenapa nggak pilih jalan yang lain gitu? Ya, kalau saya gitu ya, aduh, ini saya baru berapa tahun nih? Saya baru 10 tahun. Oke, ini 18 tahun. Apa yang membuat Pak Is kekeh sama dunia renang? Ya mungkin yang pertama itu suka ya. Suka. Suka ya. Suka dan menjiwai. Maksudnya gini, olahraga sesuatu yang kita lakukan dengan senang ya. Dengan mungkin salah satu yang hobi dan sebagainya. Mungkin kalau didasari dengan itu kan, kekurangan kelebihnya bisa berjalan. Kalau mungkin karena tidak suka, akhirnya dipaksakan, jadinya putus tengah jalan. Tapi karena kita suka, akhirnya menemukan satu karena chemistry kerja, terus mungkin fashionnya kali ya. Fashion ya. Jadi mungkin nyaman itu, dan mungkin salah satu yang menguasai. Ya kalau mungkin suka tidak menguasai, tapi kalau dia suka mau belajar ya akhirnya menguasai itu. Baik. Sehingga ya bisa bertahan, mungkin ya sudahlah. Mungkin yang kalau saya kan juga punya lain ya, misalnya juga guru, di sekolah punya tugas, di sorenya punya aktivitas, punya sekolah renang ya. Dua-dua ini tadi, karena ya mungkin tadi suka tadi. Kalau disuka, kemudian dia mau belajar, mau mengembangkan ilmunya, sehingga sesuatu itu jadi enak lah ya. Yang penting ya kita sebagai pelatih atau owner ya harus kreatif this way ya, mencintai, karena sudah mencintai di dunia ini, jadinya memang beliau sangat teguh, konsisten buat jalan di dunia renang. Nah, itu. Ada pesan-pesan Pak buat para newcomer, para pendatang baru yang mau mendirikan klub atau yang sudah mendirikan klub, supaya mereka tetap terus berjuang, pesan-pesan buat mereka? Yang penting, bila Bapak Ibu sudah mau terjun ke dunia pelatih atau dunia renang itu ya memang harus konsisten. Konsisten ya. Kedua, peningkatan SDM selalu ditingkatkan. Selalu belajar. Ya, selalu belajar. Karena dengan situ akan tahu kekurangan dan kelemahannya. Ya, kalau terus kemudian inovatif, kreatif, yang kuncinya yaitu tetap konsisten dan semangat gitu loh, dalam arti ya jangan mudah ke lain hati ya. Kita udah 2 tahun 3 tahun berjalan, pindah ke cabang lain dari nol lagi. Ya, ketika nanti benar udah 2 tahun, nah setiap tahun kita evaluasi apa kekurangan kelebihannya untuk program berikutnya. Kalau namanya kita selalu berkembang ya, berusaha tetap harus mencari peluang-peluang itu. Nah, kembali sih teman-teman, wah kenapa Citra nggak buka di daerah lain atau kayaknya yang saya takutkan seperti itu, buka di mana SDM-nya nggak ada, akhirnya membuat tidak bagus. Saya mengutamakan kualitas deh.
apa-apa lah, karena saya takut juga datang ke spot kolam baru, untuk ada penghuni di situ, takutnya menimbulkan gesekan atau menggusur. Itu saya yang belum, maksudnya tidak bertentangan dengan jiwa saya gitu. Contoh saya di kolam A, saya masuk, udah ada pelatih di situ. Mungkin ada juga cerita nih, saya datang ke kolam itu udah pada takut gitu. Wah, jangan Pais buka di sini. Saya nggak buka, saya bilang, saya mau silaturahmi aja. Gitu, ada juga yang gitu, waduh pada melotot kayak gitu, waduh enggak, jangan takut, saya nggak buka. Paling saya mau ada event di kolam ini, oh gitu. Juga kerjasama dengan saya, dan cerita juga ya salah satunya. Kami punya event, punya program itu saya punya bekerjasama dengan Unofficial, punya salah satu program event yang sudah teknologi ya, modern, pakai sistem pendaftaran online, ya kan, semua hasilnya dilihat dengan cepat. Yang pertandingan selesai, hasil selesai, dan kami sudah tahu lah ya, event kita itu namanya RMR. RMR, apa itu Pak? RMR. Rainandar Majeng Harjan. Pelan-pelan Pak, R-nya apa Pak? R itu Rainandar. Rainandar. Rainandar ya keluarga besar kami. Oh iya. Ya kan, Raihan, Rehana, Iskandar. Kemudian yang lola ya itu gitu, ketiga ini anak saya gitu. Terus ya kenapa ya? Karena memang dunia mereka ya mereka mantan atlet. Kemudian Majeng maju, Harjana itu berkah, gitu. Berarti RMR maju berkah tanpa batas. Gitu. Teman-teman kesulitan ada event, event Pak, selama ini saya hanya pakai manual Excel, bisa gabung dengan kami. Bisa menghubungi Pak Ais di nomor ini nih. Ntar kita temuin nomor itu. Nomornya ya. Oke, saya nanti di sini. Ya, kita saling bantu saja untuk memajukan renang. Gitu loh. Kalau nanti eventnya bagus, kan industri olahraga renang kan semakin berkembang. Dengan event, klub akan mendapatkan PAD yang lumayan, lancar, dan bisa berlanjutan seperti itu. Selama ini luar daerah pun kami pakai kita, ya ada di Solo, di Tentakul Ngawi ya, waktu itu event kita juga Solo pasti ada juga yang sering pakai kita gitu. Baik ya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin event perlombaan ya, intinya ini Pak Is menyediakan jasa perlombaan. Betul. Namanya jasa gitu kan. Selain jasa pelatihan, beliau juga ada jasa perlombaan. Oke. Ini singkat, padat, dan jelas ya. Semoga teman-teman di luar sana tetap terutama tadi yang para pelatih baru ya, baik yang privat maupun yang sudah mendirikan klub, tetap semangat, jangan pernah patah semangat ya, karena memang tahun-tahun pertama kedua memang sulit ya. Teman-teman terus berjuang teguh buat mencapai cita-citanya di dunia renang ya. Kalau memang ada kendala, evaluasi lagi apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, sampai akhirnya teman-teman mendapatkan sari-sarinya ya, apa yang harus dilakukan. Oke, terima kasih buat Pak Iskandar dan Citra Raya Swimming Club atas waktunya. Semoga kita bisa dipertemukan lagi ya di lain waktu dengan kegiatan yang berbeda ya. Terima kasih buat Pak Is. Oke, sampai berikut ya. Semoga kita selalu jaya di air. Aquatic Indonesia. Di air kita jaya. Oke, terima kasih buat semuanya. Ketemu lagi nanti dengan saya Kurniawan, Aka Punya Kur di Kursus Renang Indonesia. Bye.